Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, selamat sore. Gimana kabarnya untuk sahabat Rasi di sore hari ini? Tepat di 28 hari kita telah menjalankan ibadah puasa tentunya untuk hari ini ya. Dan kali ini Fatur hadir untuk menemani Anda di program spesial Ramadan, tentunya program Khidmat Ramadan, yang nantinya kita akan membahas tema yang luar biasa juga untuk sore hari ini tentang tanda ibadah Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk sore hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, Fatur tidak sendiri, sudah ditemani oleh Ustadz Budi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Fatur. Walaupun tadi memang agak hujan ya Ustadz. Hujan deras memang. Oke, tapi insya Allah aman ya Ustadz, betul normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman. Nah Ustadz, tentunya nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tema tentang tanda ibadah Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin untuk sahabat Rasi juga yang pengen bertanya dan juga berkonsultasi ya dengan kami di sore hari ini, bisa untuk menghubungi WhatsApp-nya Rasi di 081130200906. Dan mungkin untuk sore hari ini Ustadz, monggo mungkin bisa dimulai untuk pembahasan kita. Ya, terima kasih Mas Fatur, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu pada sore hari ini, sore hari yang ke-28 Ramadan. Betul. Jumat yang terakhir di bulan suci Ramadan. Insyaallah nanti kalau Ramadannya itu genap 30 hari, betul, berarti sholat tarawih kita tinggal 2 malam gitu Mas Fatur ya. Oh iya betul, 2 malam. Ya, 2 malam ya, tinggal 2 malam. Sahur kita juga tinggal 2 sahur ya. Terus buka kita tinggal 2 buka lagi. Iya, 2 buka lagi, betul. Ini hitung-hitungannya gitu ya. Betul. Sahabat Rasi, ya kita sangat mengharapkan agar amal-amal ibadah kita dari hari pertama Ramadan sampai dengan hari ini, bahkan sampai terakhir Ramadan nanti, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan pada saat kita selesai menunaikan ibadah sholat ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari amal-amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Samiul Alim, dan Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, untaian doa yang sering kita panjatkan di doa-doa kita terkait doa ini adalah doa yang menunjukkan bahwa setiap kita, setiap mukmin sejatinya ingin agar amal-amal yang kita lakukan, sekecil apapun amal itu, apalagi amal yang besar yang kita lakukan itu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan kita pun demikian ya. Ramadan yang kita isi dengan berbagai macam bentuk ibadah, harapannya adalah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada tanda ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima. Ini tanda ini secara pandangan manusia, karena tetap hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala menerima atau tidak menerima amal-amal ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Tapi tentunya tanda ini adalah merupakan hasil analisis, hasil sebuah perenungan atau sebuah bahkan penelitian bahwa amal Ramadan itu diterima dengan tanda-tanda sebagai berikut. Nah, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tanda Ramadan ini yang pertama adalah bagaimana kita ini melaksanakan amal-amal yang kita lakukan selama Ramadan ini dilakukan secara istiqomah. Artinya di sini tanda diterimanya amal Ramadan itu adalah yang pertama keistiqomahan di dalam beramal soleh. Berbagai amal yang sudah dilakukan di bulan suci ini bisa kita kerjakan secara kontinu pada bulan-bulan setelah Ramadan. Ya. Sebagaimana di sini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan begini. Kembali lagi melakukan puasa setelah puasa Ramadan itu tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Artinya begini. Kita sebelum Ramadan, Mas Fatur ya, kita itu nggak pernah puasa sama sekali. Ya, puasa sunnah itu kita nggak mengenal. Mengenalnya hanya puasa Ramadan ya. Nggak mengenal puasa Senin Kamis, nggak mengenal puasa Yaumul Bid 3 hari dalam tiap bulan, tidak mengenal puasa Arafah ya misalnya. Tidak mengenal puasa di tanggal 10 Asyura itu, puasa Asyura ya. Kita apalagi puasa Daud ya, sehari puasa sehari buka, kita nggak ada yang mungkin tidak mengenal itu ya. Karena mungkin ya, bagi mereka pandangannya puasa itu ya hanya puasa Ramadan. Nah, pada saat masuk Ramadan selama 1 bulan, ia melakukan puasa ngebleng, tidak bolong, tidak mokel, dan kemudian dia merasakan ternyata poso ki mau enak. Ternyata puasa itu memberikan ketenangan, kenyamanan batin. Ya, kemudian ia lanjutkan setelah Ramadan, ia lanjutkan dengan misalnya puasa 6 hari sunnah di bulan Syawal. Ya, puasa Syawal. Dilanjutkan kemudian puasa Senin Kamis. Kalau nggak kuat Senin Kamis ya mungkin ngambil Seninnya atau Kamisnya nggak masalah. Ya. Jadi ada efek positif dari puasa yang dikerjakan. Ya. Bukan berarti kesimpulannya berarti sing gak poso sunnah ama Ramadan puasanya nggak diterima ya kadang kan gitu ya, tidak seperti itu juga ya. Ini hanya sebagai tanda. Ini kata pendapat dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nah, ini yang pertama ya. Nah, berikutnya hal yang menarik yang disampaikan oleh Rasulullah mengatakan al-hallu wal murtahilu ya. Pada saat Rasulullah menyampaikan pada para sahabat al-hallu wa murtahilu, para sahabat bertanya, ya apa yang dimaksud dengan al-halu dan al-murtahalu? Ya, kemudian beliau mengatakan begini, Rasulullah SAW mengatakan begini, yaitu orang yang terus-menerus menyambung, selalu mengkhatamkan dari awal Al-Quran sampai akhir. Seusai mengkhatamkan Al-Quran, ia memulainya lagi. Ini hadis riwayat Tirmizi. Artinya al-halu dan murtahilu ini artinya adalah seorang yang terus-menerus membaca Al-Quran. Pada saat ia mengkhatamkan Al-Quran, selesai membaca Al-Quran 30 juz, ia nggak berhenti. Sekian lama nggak membaca lagi, tidak. Tapi ia langsung melanjutkan juz pertama, membaca kembali ya, setiap harinya. Mungkin sehari 1 juz, hari berikutnya masuk ke juz kedua, hari berikutnya masuk juz ketiga sampai 1 bulan mengkhatamkan Al-Quran. Mengkhatam Al-Quran selesai pada tanggal 30 misalnya ya. Kemudian ia lanjutkan kembali di bulan berikutnya. Ini namanya al-halu al-murtahilu. Ini menandakan bahwa balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Artinya pada saat kita melakukan amal kebaikan, misalnya tadi di Rasulullah mengatakan al-halu wal murtahilu di sini, pada saat ia membaca Al-Quran, ia tidak berhenti dalam waktu yang lama kemudian membaca kembali, tapi langsung dibaca di hari berikutnya. Nah, ini yang pertama ya, tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya sahabat Rasi, tanda amal Ramadan kita itu diterima, yang kedua adalah
terus menerus melakukan amal-amal soleh. Jadi amal soleh itu ya Mas Fatur tidak hanya berhenti di bulan suci Ramadan. Misalnya kita terbiasa infak setiap harinya. Ya, bukan berarti infak sedekah yang kita tunaikan setiap harinya di bulan Ramadan berhenti pada saat Ramadan selesai. Ya, harapannya Syawal sampai ketemu Ramadan kembali kegiatan aktivitas infak sedekah itu tetap kita bisa lakukan walaupun frekuensinya mungkin lebih sedikit. Ya. Sebagaimana kita membaca Al-Quran ya, frekuensinya tidak sebanyak memang di bulan Ramadan. Infak sedekah kita frekuensinya memang tidak sebanyak pada saat Ramadan, tapi ajak terus menerus melakukan amal soleh. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adawamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan terus-menerus sekalipun sedikit. Kira-kira begini ya, Mas Fatur ya. Orang yang membaca sehari hanya 5 ayat, tapi dilakukan secara terus-menerus, itu lebih baik mana dengan orang yang membaca 3 hari langsung khatam Al-Quran, tapi sebulan 2 bulan nggak membaca. Kira-kira bagus mana Mas Fatur? Kalau dari penjelasan Ustadz tadi tentu bagusan yang 3 huruf tapi setiap hari. Betul, betul. Jadi benar Mas Fatur ya. Tentu yang bagus adalah yang bacanya hanya 3 ayat, yang bacanya hanya 5 ayat sehari, tapi dilakukan setiap harinya. Ya. Sebagaimana hadis tadi ya. Jadi amal yang paling dicintai Allah itu bukan yang banyak tapi sesaat. Tapi amal yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu walaupun sedikit. Ini. Syukur kalau kita bisa melakukan amalnya besar, banyak, lakukan secara terus-menerus. Ini luar biasa. Ini kalau kita bisa melakukannya. Nah, ini. Berikutnya sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda yang ketiga? Tanda yang ketiga amal Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah munculnya buah ibadah di dalam akhlak sehari-hari. Artinya tanda amal Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ada perubahan sikap perilaku yang positif pada diri kita. Ini tandanya. Karena ibadah buahnya adalah akhlak. Kalau orang itu melakukan ibadah tapi akhlaknya buruk, maka perlu dipertanyakan ibadahnya. Perlu dipertanyakan ibadahnya. Jangan sampai istilahnya STMJ, STMJ, sekolah terus maksiat jalan. Jalan terus maksiat. Sholat sholat tapi maksiat terus. Nah, berarti ini ibadah sholatnya tidak bisa melahirkan pribadi yang akhlakul karimah, yang punya akhlak yang mulia. Nah, pada saat kita ditempa dengan 1 bulan Ramadan, keluar dari Ramadan akhlak kita menjadi baik. Ya, kita tidak lagi melakukan kemaksiatan, kita tidak lagi melanggar larangan-larangan Allah, maka insya Allah tanda ibadah kita di Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu puasa kita kan terbiasa untuk menjaga lisan kita. Menjaga pendengaran kita menjaga lisan dari berbagai perkataan yang kotor dan menyakiti orang lain. Perkataan kotor, kasar, ucapan yang menyakiti hati orang lain. Ini direm. Kemudian kata-kata yang keluar pada dirinya adalah kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang membahagiakan. Sehingga pada saat dari keluaran kata dari lisan orang ini baik, maka berarti ia adalah orang yang baik. Ya, ini ya. Sebagian ulama ini mengatakan begini, siapa yang mendapati buah amalnya di dunia, maka hal itu menjadi bukti bahwa amalnya diterima di akhirat. Ini luar biasa ya. Kita
Ramadan mendapatkan perubahan yang positif dari akhlak kita. Iya. Berarti ibadah kita diterima, dan nanti ujungnya Allah akan masukkan di akhirat kelak dengan Allah masukkan kita ke surganya. Ini luar biasa ya. Jadi mari sahabat Rasi, sampai dengan tanggal 28 Ramadan ini, apakah sudah ada perubahan perilaku yang positif atau tidak? Apakah kita masih suka emosional, temperamental, suka marah-marah, berkata kasar, berkata buruk, suka menggunjing, menjelekkan orang lain, atau sudah kita mampu mengendalikan? Kalau kita masih melakukan itu, masih suka melakukan perkataan yang kasar, kotor, ya, suka bohong dan seterusnya, ini masih ada waktu untuk memperbanyak istighfar, ya, muhasabah kita, ya. Ini ya, karena puasa itu melahirkan akhlak yang mulia dengan sendirinya. Ya, ini Mas Fatur ya. Lanjut Mas Fatur. Mungkin kita mau break dulu Ustadz ya. Monggo. Akan ada yang mau lewat terlebih dahulu. Jadi untuk Sahabat jangan kemana-mana, tetap bersama Fatur juga Ustadz Budi. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Saudara Rasi, Masya Allah ya, tentunya masih bersama dengan Fatur dan juga Ustadz Budi Setiawan untuk sore hari ini. Ustadz, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tanda ibadah Ramadan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin Fatur ingin bertanya juga terkait satu hal Ustadz. Iya, silakan Mas. Ketika kita nantinya menghadapi hari raya Idul Fitri dengan rasa syukur dan juga takut, apakah itu juga menjadi salah satu tanda ibadah Ramadan kita diterima Ustadz? Iya, ini pertanyaan yang luar biasa. Ini nyambung dengan tanda yang akan saya sampaikan Mas Fatur. Siap. Ya Allah. Siap. Saya jawab Mas Fatur ya. Monggo. Termasuk pertanyaannya menjawab ini tanda berikutnya. Betul. Tanda ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah merasa khawatir berbagai ibadah dan amal solehnya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kekhawatiran di satu sisi pada saat kita masuk di hari raya Idul Fitri, kita bersyukur. Karena telah menyelesaikan 1 bulan Ramadan insya Allah dengan ibadah yang walaupun kita katakan belum bisa sempurna, tapi kita bisa menyelesaikan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya. Berikutnya khawatir jangan-jangan dari hari pertama sampai hari terakhir Ramadan amal kita itu tidak diterima. Nah, ini termasuk tanda merasa khawatir berbagai ibadah dan amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ya sahabat Rasi, di dalam surat ke-23 surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladina yu'tuna ma atau wa kunubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Pada saat turun firman ini, kemudian Aisyah istri Rasulullah mengatakan begini, apakah mereka ini melakukan perbuatan zina? Kok mereka ada perasaan hatinya takut? Ya. Apakah karena mereka sebelumnya melakukan perbuatan maksiat? Ya. Apakah mereka sebelumnya berzina? Apakah mereka sebelumnya mencuri? Apakah sebelumnya mereka minum minuman keras? Maka dengan tersenyum Rasulullah SAW bersabda, tidak, wahai putri Abu Bakar Asy-Siddiq. Jadi kadang Rasulullah itu memanggil istrinya itu Humairah. Ya. Julukan seperti itu, kadang memanggil namanya, kadang memanggilnya seperti ini, tidak, wahai putri Abu Bakar Asy-Siddiq. Nanti Mas Fatur gitu ya. Tidak hanya satu julukannya. Siap insya Allah. Amin insya Allah. Iya. Bahkan mereka itu
orang yang takut di ayat ini, bahkan mereka itu adalah mereka yang rajin puasanya, rajin sholat dan sedekahnya. Namun mereka khawatir amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menutup dengan kalimat ulaikal ladina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu orang-orang yang bersegera dan terdepan di dalam kebaikan. Jadi gambaran di sini di ayat 60 dari surat Al-Mu'minun yang menerangkan bahwa siapa mereka yang hatinya penuh rasa takut, ya, khawatir kalau amalnya itu kembali ke dirinya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang takut itu adalah bukan mereka yang melakukan perbuatan maksiat. Justru mereka adalah yang sangat rajin puasanya, sholat dan sedekahnya, dan yang ini mereka bersegera di dalam melakukan kebaikan dan terdepan dalam melakukan kebaikan. Ini yang berat, Mas. Iya, betul. Terdepan, bersegera dan terdepan. Iya, susah. Ini yang susah ya, tapi yang luar biasa ya kalau kita bisa melakukannya. Nah, ini ada satu kisah yang menarik dari seorang tabi'in yang namanya Athaillah. Athaillah ini nenun kain, Mas ya. Nenun kain berbulan-bulan, sudah selesai tenunannya, jadi kain yang bagi Athaillah menurutnya adalah sudah bagus. Kualitasnya sudah bagus, harganya pun pasti mahal. Kemudian Athaillah ini pergi ke pasar untuk menjual hasil tenunannya tadi. Kemudian disampaikan ke penjual, ya Pak, ini saya nenun kain berbulan-bulan sudah jadi. Kira-kira engkau hargai berapa kain tenunanku ini? Maka si penjual kain, pedagang kain yang memang ahlinya, spesialis, ia meriksa ya, dari tepi ujung sampai ujung ini ya, diperiksa dengan teliti. Kemudian mohon maaf Syekh, kain jenengan ini kualitasnya buruk, ya tidak tertata rapi. Ya mohon maaf, saya tidak bisa membelinya. Ya mendengar itu kemudian Athaillah itu nangis, Mas. Ya nangis. Ya merasa kasihan. Kemudian pedagang kain tadi mengatakan, Syekh, baik akan saya beli kainmu ini. Engkau minta harga berapa? Ya. Maka Syekh Athaillah tadi mengatakan, Pak, saya menangis itu bukan karena engkau menolak hasil kain yang aku tenun selama berbulan-bulan ini. Saya menangis itu karena saya teringat, saya merasa amal-amal ibadah yang saya lakukan itu banyak dan berkualitas baik. Tapi ternyata menurut pandangan Allah yang maha mengetahui, maha ahli spesialis terkait dengan amal-amal perbuatan, ternyata Athaillah, amal perbuatanmu itu nilainya 0, kosong di hadapanku. Itulah yang menjadikan aku menangis. Nah ini Athaillah ini mengajarkan pada diri kita ada semacam kekhawatiran. Beliau adalah orang yang zuhud, ahli ibadah, ahli ilmu. Sudah berapa banyak yang beliau antarkan untuk masuk Islam, paham akan Islam, termotivasi untuk mengamalkan ajaran Islam, tapi beliau merasa amalnya kecil, merasa amalnya nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Razi, kalau kita punya kekhawatiran terhadap berbagai ibadah dan amal soleh kita ini khawatir nggak diterima, insya Allah itu tanda justru amal kita itu diterima. Itu Mas Fatur ya. Siap. Berikutnya yang terakhir Mas Fatur ya, dan sahabat Razi, tanda amal kita itu diterima adalah menganggap kecil dan sedikit berbagai amal kebaikan yang telah dilakukan. Tanda yang terakhir ini nyambung dengan tanda yang sebelumnya ya. Amal-amal yang kita kerjakan jangan pernah menganggap amal itu sempurna. Jangan pernah menganggap amal itu besar. Jangan pernah menganggap pasti mendapatkan
pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap itu. Khawatirnya begini. Kalau kita menganggap amal yang kita lakukan itu besar, akhirnya yang pertama meremehkan amal orang lain. Pertama itu. Kalau sudah meremehkan amal orang lain, berikutnya berarti pada dirinya sudah muncul sikap ujub, merasa diri lebih hebat dibanding dengan orang lain. Pada saat ia sudah punya sifat ujub, merasa lebih dibandingkan dengan orang lain, berarti sudah muncul bibit-bibit kesombongan. Kalau sudah muncul bibit-bibit kesombongan, maka Allah tidak akan menerima amal-amal yang ia lakukan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Dan tentunya kita berharap ya sahabat Rasi, amal yang kita lakukan ini tetap kita upayakan untuk senantiasa berdoa sebagaimana di awal pembukaan tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadahku, Antas Samiul Alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pada saat kita membaca doa ini ya sahabat Rasi dan Mas Fatur, berarti kita sedang memposisikan diri kita menganggap bahwa amal-amal yang kita lakukan itu remeh, amal-amal yang kita lakukan itu kecil, sehingga kita sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal itu diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahabat Rasi yang perlu kita garis bawahi, tanda-tanda amal ibadah Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah mari amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan di sepanjang Ramadan, dari kita pergi pulang ke masjid, ya, sholat berjamaah di masjid, usahakan sholatnya tetap berjamaah di masjid walaupun Ramadan telah usai. Karena fenomena yang terjadi setiap tahunnya begini Mas Fatur ya. Musola itu di luar Ramadan itu sholatnya hanya maghrib sama isya. Pada saat masa Ramadan itu bisa 5 kali adanya Mas. Ya, musola kecil itu. Tapi pada saat Ramadan usai kembali lagi hanya maghrib sama isya. Nah, harapan kita pada saat adzan di musola kita tuh 5 kali ya diusahakan di luar Ramadan pun juga 5 kali. Ya. Jadi ada kesenambungan ya, istimroriyah kita di dalam beramal. Pada saat Ramadan kita ditempa untuk terbiasa bangun untuk makan sahur. Di luar Ramadan kita bangun tidak untuk makan sahur, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat tahajud atau sholat hajat dan sholat nawafil, sunnah nawafil yang lainnya. Pada saat Ramadan kita terbiasa membaca Al-Quran, maka di luar Ramadan pun usahakan jangan sampai Al-Quran kita itu berdebu. Jika hati kita itu berdebu, tanyakan pada dirimu, jangan-jangan Al-Quran di rumahmu berdebu. Ya, Buya Hamka mengatakan seperti itu. Jika hati kita itu berdebu Mas Fatur ya, maka koreksi. Jangan-jangan Al-Quran di rumahmu berdebu. Artinya apa? Belas nggak pernah dibaca, bahkan dipegang saja nggak pernah. Ya, Al-Quran hanya sebagai pengusir setan dari rumah ya, untuk nakut-nakuti. Ya, hendaknya kita tidak demikian. Jadi mari kita istiqomah di dalam melakukan amal-amal, baik itu sebelum Ramadan maupun setelah Ramadan, baik itu di dalam Ramadan maupun setelah Ramadan. Ya. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu apa yang kamu yakini. Apa yang kita yakini? Yang kita yakini, mufasir ayat ini mengatakan adalah kematian. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tetap ajak istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak kalah penting adalah mari kita senantiasa berdoa, mendawamkan doa ini agar amal-amal kita itu betul-betul
diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita panjatkan Mas Fatur di dalam Ramadan, karena Ramadan adalah istijabah doa juga setiap waktunya. Maka kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa yang kita sampaikan di Ramadan ini semuanya bisa Allah kabulkan. Nah, sahabat Rasi, Mas Fatur yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari yang terakhir bagi saya menemani sahabat Rasi selama 4 kali dalam Ramadan ini. Tentu apa yang saya sampaikan, ucapan yang keluar dari lisan kita banyak kesalahan ya. Baik itu yang tidak sengaja maupun yang apalagi yang saya sengaja. Untuk itu secara pribadi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mari senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan kita di dalam melakukan amal-amal ibadah. Dan mudah-mudahan kita betul-betul mendapat predikat la'allakum tattaqun, ya, predikat orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah orang yang bertakwa tiada balasan kecuali mendapatkan kemuliaan, dan insya Allah kemuliaan yang Allah berikan di akhirat adalah dengan dimasukkannya kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin. Demikian Mas Fatur dan sahabat Rasi yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Budi Setiawan untuk sore hari ini. Perjumpaan terakhir kita di bulan suci Ramadan tentunya. Telah 4 kali kita berjumpa, nampaknya memang tidak terasa Ustadz ya. Dan tentunya untuk sahabat Rasi, nampaknya untuk sore hari ini juga Fatur juga Ustadz Budi izin pamit undur diri terlebih dahulu dari program Khidmat Ramadan. Tentunya besok. Terima kasih baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.